Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon, semester 3 tingkat 2. Kami akan membahas materi tentang sejarah gereja dunia dari pendirian Edik Milan sampai Gregorius Agung. Sebelum kami membahas materi kelompok, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Kreisen. Perkenalkan, nama saya Risti Pangemanan. Mari simak video berikut ini. Dalam pokok bahasan sejarah gereja dunia dari Edik Milan sampai Gregorius Agung, kita akan mempelajari tema-tema sebagai berikut. Kemenangan salib, Kekaisaran Roma menjadi Kristen, ragam politik para pengganti Konstantinus Agung, dan gereja berjuang melawan bid'ah. 1. Kemenangan salib. Dengan mangkatnya Dioklesianus dan Maximianus, tahta kekaisaran menjadi kosong. Di wilayah timur masih ada Galerius dan di sebelah barat Konstantinus Chlorus yang setahun kemudian diganti oleh anaknya Konstantinus Galerius, masih tetap menghambat orang Kristen sampai pada ajalnya tahun 311. Sebelumnya ia telah mengeluarkan suatu edik di mana ia menegaskan kegagalan politik, penganiayaannya, serta memberikan garansi kepada umat Kristen apabila mereka tidak melanggar undang-undang, serta berdoa untuk kaisar dan kekaisaran. Edik tersebut dinamakan Edik Toleransi. Ketika Dioklesianus turun tahta, para calon penggantinya bersaing memperebutkan tahta kekaisaran. Maxentius yang berkuasa di Italia dan Afrika rupanya hendak berkuasa di seluruh dunia barat sehingga harus bentrok dengan Konstantinus. Persaingan tersebut memuncak dalam perang antara Konstantinus dan Maxentius pada tahun 306 sampai 312 di jembatan Miluius dekat Roma. Konstantinus maju dengan 25.000 serdadu. Ketika sampai di dekat Roma, ia melihat pada sinar terang dalam bentuk salib di langit dengan perkataan "In hoe signo vinces", yang artinya dengan tanda ini kamu akan menang. Malam berikutnya, Kristus menampakkan diri kepadanya dan berkata agar ia menempatkan gambar salib pada bendara dan pada perisai serdadunya. Ia melakukan pesan itu. Dengan bantuan Allah, Konstantinus akhirnya memenangkan pertempuran di jembatan Miluius. 2. Kekaisaran Roma menjadi Kristen. Setelah kemenangan atas Maxentius, Konstantinus berembuk dengan Lienius, iparnya, yang berkuasa di wilayah kekaisaran bagian timur. Musyawarah itu menghasilkan suatu edik, yaitu Edik Milan. Isi Edik Milan yang pertama menetapkan prinsip kebebasan beragama dan beribadat bagi semua agama, termasuk agama Kristen. Yang kedua, menarik kembali undang-undang yang melawan orang Kristen. 3. Mengembalikan kepada gereja semua rumah ibadat dan harta benda yang pernah disita negara. 4. Mengembalikan praktisis dan mentalitas sekular. 5. Menegasi negara sebagai pihak yang bentuk menetapkan suatu agama kepada warga negara. Pada tahun 326, Konstantinus memintakan ibu kota kekaisaran dari Roma, Konstantinopel. Pemindahan ini sangat penting bagi sejarah gereja. Di satu pihak, hal itu memudahkan perkembangan otoritas Uskup Roma. Uskup Roma hanya memiliki otoritas dalam kota yang tua. Di lain pihak, menelaah dukungan kepada Uskup Konstantinopel atau Roma kedua. Dalam sejarah gereja, politik Konstantinus sangat penting, berakibat besar setelah kematiannya. Pada tahun 336, Sapor II dari Persia berperan melawan Konstantinus. Kaisar Konstantinus sendiri bermaksud memimpin sendiri persoalannya
andaikan ia tidak diserang penyakit. Ia meninggal di Nikomedia pada tanggal 22 Mei 337 sebagai panglima dan sebagai pemimpin negara. Dalam sakrat maut, ia masih menerima sakramen pembaptisan dari Eusebius, seorang uskup Arian. Perbuatannya yang terakhir ialah meminta maaf kepada mereka yang diperlakukannya secara kasar dan tidak adil. Ia berdoa untuk mereka semua dan berterima kasih kepada Tuhan. Mayatnya diletakkan di dalam gereja para rasul di Konstantinopel. Kehadiran Konstantinus dalam panggung sejarah telah memungkinkan banyak perubahan dalam kehidupan gereja. Ada dua sisi dari pertobatan kaisar, yaitu A. Sisi positif pertobatan kaisar. Sisi positif pertobatan kaisar membawa dampak positif yang menguntungkan bagi gereja, yaitu yang pertama, dalam pemerintahan Konstantinus terjadi revolusi politik keagamaan yang dipengaruhi oleh Stoicisme, Neoplatonisme, dan etika Kristen. Yang kedua, perbaikan kondisi perbudakan dengan melarang penyiksaan budak dan pembunuhan terhadap budak dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan. 3. Dicabutnya kewenangan hakim untuk menghukum narapidana dengan mengadunya di Gladiator Colosseum. 4. Dibekukannya sanksi-sanksi yang diperkenalkan oleh Agustinus melawan para sebibater. 5. Diakuinya hari Minggu sebagai hari pesta. 6. Ditegaskan aksi sosial dilakukan langsung oleh awam, bukan oleh klerus. 7. Di Roma dibangunnya 3 basilika, yaitu Basilika Santo Petrus, Yohanes Lateran, dan Salib Suci. Di Konstantinopel dibangun Hagia Sophia. 8. Pengakuan terhadap kemenangan uskup pertama Roma atas negara. 9. Kaisar menghadiahi Paus Istana Lateran. 10. Kaisar memperkuat lembaga kegerejaan dengan membentuk administrasi gereja mirip dengan administrasi gereja. B. Sisi negatif pertobatan-pertobatan kaisar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang yang dikeluarkan tahun 318 dengan tegas, kaisar memberi otoritas kepada para uskup untuk mengadili perkara-perkara orang Kristen. Yang kedua, sanksi yang dijatuhi uskup kepada seseorang diakui oleh negara yang menjamin eksekusinya. Ketiga, uskup berperan dalam bidang temporal keduniawian yang akhirnya mengaburkan cirinya sebagai pemimpin spiritual. Yang keempat, para klerus cenderung membentuk kelompok elit yang menikmati privilese. 5. Bertambahnya kekuasaan dan otoritas uskup berkaitan dengan bertambahnya kekayaan. Keenam, harta kekayaan gereja seringkali merupakan pindahan dari kuil-kuil ibadah non-Kristen atau pemberian dari keluarga-keluarga Kristen. Ketujuh, karya amal kasih seringkali menimbulkan keraguan karena memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Kedelapan, tindakan pemaksaan terhadap orang kafir agar bertobat yang disertai dengan hukuman. Kesembilan, pemimpin gereja cenderung terkait dengan penguasaan dan kekuasaan. 3. Ragam politik para pengganti Konstantinus Agung. Sebelum wafatnya Konstantinus tanggal 22 Mei tahun 337, ia telah membagi wilayah kekuasaannya kepada ketiga anaknya, yaitu Konstantinus II umur 21 tahun, Konstantius II umur 20 tahun, Konstans umur 14 tahun, dan dua keponakannya yaitu Dalmatius dan Hannibalianus. Konstantius II dengan nama lain Arianus di satu segi mengambil alih sisa-sisa sikap ayahnya terhadap kultus kafir. Di lain segi,
ia berusaha mengatasi Arianisme di seluruh wilayah. Inilah masa pergumulan para uskup menghadapi konsekuensi negatif dari privilege yang mereka nikmati selama Konstantinus Agung berkuasa. Konstantius mati pada usia 44 tahun ketika sedang mempersiapkan peperangan. Kematian Konstantius ini membuka jalan bagi Julianus, seorang yang mau dibunuh oleh Konstantius untuk menjadi kaisar. Julianus adalah seorang Kristen sejati, tetapi setelah naik tahta, kekristenan sejatinya ditinggalkan dan memperlihatkan sikap anti-Kristennya. Sikap anti-Kristen Julianus menghanguskan privilege orang Kristen dengan maksud agar orang Kristen bersekolah di lembaga-lembaga non-Kristen. Julianus sudah melihat yang menempatkan pendidikan untuk memperlemah gereja di kalangan gereja dan Arianisme dan nasionisme dan bid'ah. 4. Gereja berjuang melawan bid'ah. 1. Bid'ah teologis. A. Arianisme. Istilah Arianisme diturunkan dari nama Arius. Arius adalah seorang keturunan Libya. Arius lahir di Libya tahun 250. Ia belajar teologi di sekolah Luciano Antioquia. Ia ditabiskan imam di Alexandria. Arius mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang abadi dan tidak tercipta. Ia sangat tinggi sehingga ia sendiri tidak mungkin menciptakan dunia ini secara langsung. Oleh karena itu, Tuhan Bapa terlebih dahulu menciptakan satu makhluk yang ia namakan Putra dan Sabda atau Logos yang menjadi jembatan untuk ciptaan selanjutnya. Arius hidup dalam kurung waktu ketika gereja timur atau ortodoks sedang terbelah di hadapan masalah kristologis. Keyakinannya menyatakan bahwa Christ is not divine but created. Kristus tidak ilahi melainkan diciptakan. Pandangannya ini kemudian ditentang oleh Alexander, uskup Alexandria, dengan mengatakan bahwa Putra sepenuhnya dan sungguh-sungguh Allah
dalam arti mutlak sebagaimana Allah. Namun, ajaran Alexander ini tidak digubris Arius. Arius tetap berpandangan bahwa hanya Bapa sajalah Allah. Logos atau Putra itu makhluk ciptaan, diasalkan dari ketiadaan oleh Bapa sebelum jagat raya diciptakan. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa ada waktu di mana Putra tidak ada. Lanjutnya, karena Allah Bapa itu sungguh-sungguh Allah, maka konsekuensinya Putra tidak dapat menjadi Allah. Sehingga Putra itu mau tidak mau adalah suatu ada yang diciptakan. Pandangan Arius ini ditentang oleh uskupnya, Alexander. Arius kemudian memohon dukungan dari beberapa uskup lain di timur dan mendapatkan dukungan dari beberapa pengikut Origenes, seperti Eusebius, uskup Nikomedia dari Kaisarea. Eusebius membela Arius bersama dengan 9 uskup, 7 imam, 12 diakon, dan 700 biarawan. B. Subordinasionisme. Subordinasi dipahami sebagai memberikan kedudukan lebih rendah kepada Putra dalam hubungan dengan Bapa, demikian juga kepada Roh Kudus dalam hubungannya dengan Bapa dan Putra. Ketika ajaran mengenai Tritunggal belum dirumuskan dan para ahli teologi berusaha untuk memperbaiki monarki atau Bapa sebagai satu-satunya prinsip, kecenderungan untuk memahami Putra dan Roh sebagai utusan yang lebih rendah daripada Bapa atau secara mutlak transenden tampak dalam diri Santo Justinus Martir, Tatianus, Irenaeus, Clemens Alexandria, lebih-lebih Origenes. Subordinasi ditolak oleh Konsili Nica. Para penganut pneumatomachianisme atau merendahkan Roh Kudus juga meyakini subordinasionisme yang serupa dengan menyatakan bahwa roh diciptakan oleh Putra, maka Konsili Konstantinopel I 381 mengajarkan bahwa Roh Kudus sama dalam keagungan dan pantas dihormati dengan penghormatan yang sama dengan Bapa dan Putra. C. Modalisme. Bidah ini menekankan kesatuan ilahi sehingga mereka menolak bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Menurut modalisme, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak lain sebagai wujud atau cara digunakan Allah dalam tindakan penciptaan dan penyelamatan. Bidah ini mulai di Asia Kecil dengan tokohnya Noetus tahun 200 dan disebarkan ke barat oleh Frances, Sabellius, Pontinus, dan Marcellus dari Ankara. Bapa yang menciptakan, Putra yang menjalankan tugas penyelamatan, dan Roh Kudus adalah mengutus dan menghibur serta meneguhkan. Ketiga-tiganya satu dalam hakikat, tetapi tiga cara berbeda dalam berfungsi serta berperan. D. Monarkianisme. Istilah ini berasal dari Tertullianus pada tahun 220 untuk menyebut keyakinan bid'ah yang begitu menekankan kesatuan Allah hingga menolak Putra Ilahi sebagai yang berpribadi sendiri terpisah dari Allah Bapa. Pengikut ajaran ini yakin bahwa Yesus adalah ilahi hanya dalam arti bahwa dinamis atau kekuatan Allah turun ke atasnya, bernaung di dalam dirinya, dan mengangkatnya. Monarkianisme modalistis memandang Trinitas hanya sebagai tiga cara Allah mewujudkan diri dan bertindak demi dirinya sendiri dan demi keselamatan bangsa manusia. 2. Bid'ah antropologis. A. Gnostisisme. Gnostisisme berasal dari bahasa Yunani gnosis yang berarti pengetahuan, merupakan sistem kepercayaan
dalam nama keselamatan bergantung sepenuhnya pada pengetahuan khusus atau pencerahan batin tentang Allah yang membebaskan seseorang dari ketidaktahuan dan kejahatan ciri tata ciptaan. Ciri umum gnostisisme yang menjadikan kerangka pemikiran filosofis sebagai ganti agama Kristen sehingga diharapkan lahir agama filsafat murni, entah pemikiran agama menjadi misteri iman, entah iman harus dapat dijelaskan dengan akal sehat. Unsur dasaria gnostisisme ialah dualisme atau kerajaan terang yang berasal dari Allah yang melawan kerajaan gelap yang berasal dari materi. Muatan umum pemikiran gnosis adalah A. Dunia fisis dianggap sebagai tempat yang tidak cocok bagi manusia. B. Gagasan tentang dosa yang diambil dari pengertian Yahudi Kristen. C. Gnosis merupakan jalan keluar dari satu-satunya keadaan aktual. D. Moral diganti dengan praktik ritus magis. Hal ini membuat gnosis langsung bertentangan dengan iman Kristen, sebab gnosis menyangkal hal-hal berikut ini. Yang pertama, inkarnasi atau sebab materi itu jahat. Yang kedua, kematian Yesus atau sebab kematian diperoleh melalui keutamaan gnostis dan bukan melalui korban Kristus di Bukit Kalvari. C. Kebangkitan atau tak dapat tolerir gagasan tentang jiwa yang bertumbuh, sebab tubuh adalah penjara jiwa yang menyengsarakan. D. Panggilan universal atau gnostis itu terbatas hanya pada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. E. Etika. B. Manichaeisme merupakan aliran dualistik yang didasarkan pada ajaran Manichaeus. Dia dilahirkan oleh Manis dari desa Mardinus di Gurun Kuta, Babilonia Selatan, 14 April 216. Tujuan yang hendak dicapai Mani adalah mendirikan suatu agama baru di mana semua agama yang lain harus mendasarkan diri pada agama Mani. Dikatakannya bahwa semua Alkitab, kebijaksanaan, pewahyuan, kiasan, dan mazmur dari agama-agama sebelumnya terkumpul dalam agama Mani dan dalam kebijaksanaan yang dia sikapkan. Selain itu, tidak pernah ada Alkitab, tidak pernah ada buku yang diwahyukan selain buku-buku yang telah Mani sendiri tulis. Mani memang mengakui ketiga tokoh pendahulunya, Yesus, Zoroaster atau agama Persia kuno yang mengajarkan bahwa segala yang ada senantiasa terlibat dalam perebutan antara dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Dan Buddha. Ketiga-tiganya adalah saudar dari Mani, penafsiran kebijaksanaan yang sama. Ketiga-tiganya melakukan khotbah, tetapi tidak satupun yang menulis Alkitab. Dengan ini, ia menjamin bahwa agama Mani lebih unggul daripada agama-agama ketiga tokoh tersebut. Mani juga memberikan tempat pada Yesus dalam surat-surat yang ditulisnya. Mani selalu menyebut dirinya Rasul Yesus Kristus. Tetapi secara jelas ia mempunyai konsep dualistis atas dunia. Suatu dualistis radikal antara terang dan gelap, baik dan buruk, ada sejak semula. Pada awal segala waktu, terjadilah pemisahan mutlak antara dua kerajaan atau terang dan gelap, yakni ketika gelap menyerang terang akibat konflik yang tidak terelakkan, memunculkan hingga sekarang keadaan campuran atau antara terang dan gelap. Lalu akan datang saat separasi mutlak antara terang dan gelap, baik dan buruk. Menurut Mani,
prinsip abadi yang bertentangan, yaitu terang dan gelap, dikuasai oleh Tuhan dan setan. Setan menyerang kerajaan terang. Untuk menangkisnya, Tuhan menciptakan suatu atropos yang kemudian ditangkap oleh setan. Setan mengambil sebahagian terangnya, mencampurinya dengan materi, lalu menjadikan manusia. Sehingga di dalam manusia terdapat unsur terang dan gelap, malaikat dan setan yang saling berperan. Setan menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa, sedangkan malaikat menjauhkannya dari dosa dan mengirim nabi-nabi, misalnya Zoroaster, Buddha, dan Yesus. Diajarkannya pula kelahiran jiwa dalam suatu dunia yang terang. Jiwa pada suatu saat terperosok dalam tahanan tubuh dan jiwa dapat terang kembali ke dunia aslinya hanya dengan perantaraan gnosis. Manicheisme kemudian mendesak setiap pengikutnya menjaga moralitasnya sendiri dengan semangat yang tinggi. Para Manicheisme menyangkal dan menolak kekayaan, pekerjaan, relaksasi, peran berburu, berdagang, dan bertani sebagai kekayaan pribadi. C. Donatisme. Donatisme merupakan skisma yang muncul sekitar tahun 311 berkaitan dengan penabisan Caecilianus dari Kartago oleh Uskup Felix dan Abtunga yang dituduh sebagai pengkhianat selama masa penganiayaan oleh Kaisar Valerianus. Para uskup tidak menyetujui pentabisan itu. Prinsip utama ialah bahwa mereka yang dicap sebagai manusia berdosa di muka umum tidak dapat menerima sakramen-sakramen secara sah. Akhirnya, Caecilianus digantikan oleh Maiorinus. Tapi sebagian besar uskup tidak menyetujuinya sehingga mereka menunjuk Donatus. Dari nama inilah berasal istilah Donatisme. Para pengikuti aliran Donatisme menolak keabsahan sakramen yang dilayani oleh pelayan-pelayan yang telah jatuh lagi ke dalam dosa. Santo Agustinus dari Hippo 354 sampai 430 dengan keras melawan aliran Donatisme. Sikap Santo Agustinus ini menimbulkan ketegangan dalam gereja. Kaisar lalu mengadakan suatu konferensi dalam tahun 411 di Kartago untuk mendamaikan gereja dan Donatisme. Marcellinus adalah utusan Kaisar Santo Agustinus keluar sebagai pemenang. Marcellinus dibunuh oleh golongan Donatis. Dengan kemenangan ini, semakin melemahkan golongan Donatis dan akhirnya aliran ini menghilang ketika orang-orang Saracen menghancurkan gereja Afrika Utara. Dalam tulisannya melawan Donatisme, Santo Agustinus mempertahankan kebenaran bahwa hanya ada satu gereja Kristen, yaitu tubuhnya, dan di luar gereja tidak ada kebahagiaan. Semua orang yang dipermandikan dengan sah adalah anggota gereja. Juga mereka yang jatuh dalam dosa berat adalah anggotanya. D. Pelagianisme. Bid'ah ini berbicara tentang paham rahmat yang diawali oleh Pelagius. Pelagius lahir pada pertengahan abad keempat di negeri Inggris atau Irlandia dan belajar hukum di Roma sekitar tahun 380. Dibaptis pada usia dewasa, ia meninggalkan karir dan menjalankan kehidupan oleh tapah yang keras dan mawas diri yang terus-menerus supaya dengan sungguh-sungguh dapat memenuhi segala kewajiban Kristiani. Menurut Pelagius, menjadi Kristen berarti mengikuti Kristus dalam segala-galanya, meninggalkan kekayaan dan melakukan tak sempurna. Pada hari penghakiman, tidak ada belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Mereka akan dibakar di api kekal. Yang diinginkan dan dikehendaki seorang Kristen dengan segala yang ada dan padanya adalah menjauhkan yang jahat dari hatinya, berbuat adil dan menjaga kejernihan jiwa.
Pelagius sangat menjunjung tinggi kehendak bebas. Kehendak bebas baginya adalah kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Ia gigih menentang Agustinus yang berpandangan bahwa segala sesuatu tergantung pada rahmat. Dengan kehendak bebas, menurut Pelagius, orang ateis bisa menjadi saleh. Rahmat hanyalah pertolongan tambahan yang tampak dalam dirinya. Pada dasarnya, Pelagius mengajarkan bahwa manusia dapat berprasangka dan melakukan langkah-langkah dasariah demi keselamatan melalui usaha-usahanya. Di samping rahmat Allah, jadi prinsip utama Pelagius adalah: pertama, kehendak manusia itu semata-mata bebas, tidak bergantung pada sesuatu pun, dan tugas manusia adalah menghindari dosa. 2. Allah itu adil, ia tidak menagungkan sesuatu yang mengatasi kekuatan manusia. Allah tidak membantu seseorang lebih banyak daripada manusia. Allah tidak membedakan manusia. 2. Sinode Kartago 417 dan 418 masing-masing mengencam sekali lagi Pelagius Callestius. Ditegaskan ulang bahwa kematian merupakan konsekuensi diri dari dosa asal, bahwa dosa asal ini menyebar ke seluruh manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembaptisan yang membebaskan insan dari kematian kekal, termasuk baptisan terhadap anak-anak atau bayi yang belum dapat menggunakan akal budi selayaknya manusia dewasa. Rahmat tidak diberikan untuk mempermudah kehendak manusia, atau ungkapan ini dipopulerkan dengan kata-kata rahmat tidak meniadakan kodrat, atau dengan rahmat tidak berarti kodrat dibebaskan dari kesulitan, tetapi rahmat semata-mata memungkinkan manusia untuk melaksanakan apa yang ada dari dirinya sendiri tak dapat diwujudkan. 3. Bid'ah kristologis. A. Nestorianisme. Nestorianisme merupakan aliran yang menghidupi ajaran Nestorius. Nestorius adalah seorang uskup atau batrik Konstantinopel. Ketenarannya dalam ortodoksi membuatnya menolak baik Arianisme maupun Apollinarianisme yang berpandangan bahwa satu pribadi Kristus hanya memiliki satu kodrat ilahi. Sebaliknya, Nestorius bahwa Kristus mempunyai dua kodrat atau insan dan ilahi yang selalu berbeda tetapi bersatu dalam cara yang unik secara metafisis. Dalam hal ini, Nestorius termasuk dalam mazhab para teolog Antioquia dalam pandangannya mengenai pribadi Yesus Kristus. Ini berarti bahwa ia mengikuti pendekatan manusia firman. Artinya, ia melihat Kristus sebagai manusia Yesus yang didiami Allah firman. Putra Allah di surga dan manusia Yesus di bumi bukanlah satu pribadi yang sama, melainkan dua pribadi. Keduanya memang berkaitan, tetapi tetap dua. Dengan kata lain, Allah itu semata-mata surgawi dan rohani, maka Allah Putra dipisahkan dari Yesus yang pernah berkeliling di dunia ini. Konsekuensi pandangan ini, Maria tidak dapat dipandang sebagai Bunda Sabda, melainkan seorang manusia Kristus. Maria disebut Christotokos, Bunda Kristus, dan bukan Theotokos, Bunda Allah. Kita masuk dalam bagian C, monotelitesme. Monotelitesme atau Yunani satu kehendak. Bid'ah yang mempertahankan bahwa Kristus meskipun mempunyai kodrat manusiawi, tidak mempunyai kehendak manusiawi, melainkan hanya mempunyai satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Sesudah Konsili Chalcedon 451 mengajarkan bahwa pada Kristus ada dua kodrat atau satu pribadi, ada beberapa usaha untuk mendamaikan aliran-aliran monofisit yang menekankan kesatuan dalam diri Kristus. Sesudah diusulkan pemecahan kompromi yang menyatakan bahwa dalam diri Kristus ada dua kodrat tetapi hanya satu energi atau satu kegiatan yang ternyata kurang memadai. Patriark Sergius mendorong Paus Honorius I 625-638 untuk menyusulkan rumusan lain, yaitu dua kodrat tetapi hanya satu kehendak dalam Kristus. Karena rumusan ini Honorius dicekal. Kemudian D. Doketisme.
Doketisme dari bahasa Yunani melihat. Bid'ah ini hidup pada awal gereja yang mengajarkan putra Allah hanyalah seolah-olah saja seperti manusia. Realitas jasmania Kristus tidak diterima. Hanya tampaknya saja Kristus mempunyai tubuh. Yang sesungguhnya disalibkan bukanlah Yesus tetapi orang lain, misalnya Simon dari Kirene. Bukti bagi keberadaan seperti ini ditemukan dalam kitab suci Perjanjian Baru, khususnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-3, 2 Yohanes pasal 7 dan Kolose ayat 2 pasal 8 sampai dengan 10. Dalam beberapa bentuk, doketisme berkeyakinan bahwa Kristus melepaskan diri atau melarikan diri dari kematian yang memalukan, misalnya menukar tempat kematian dengan Yudas Iskariot atau Simon dari Kirene pada saat terakhir sebelum drama penyaliban. Ajaran doketisme ini diserang habis-habisan oleh Ignatius Antioquia dan semua penulis terkemuka yang anti-gronitisme. Di antara mereka adalah Cerinthus, uskup Antioquia, Santo Serapion. Menurut Santo Serapion, Injil Santo Petrus adalah produk kecenderungan doketisme. Selanjutnya, gereja mengajarkan bahwa dari Maria, Kristus mempunyai tubuh jasmani seperti kita dan benar-benar menderita. Sebenarnya bid'ah ini pada awal gereja Kristen lebih merupakan suatu kecenderungan daripada suatu doktrin. Sebagai suatu kecenderungan, doketisme cenderung menyatakan bahwa bagi mereka kemanusiaan dan penderitaan yang dimiliki dan dialami oleh Kristus ketika ia masih hidup di dunia ini hanya sebagai tampaknya dan tidak pertama-tama sebagai kenyataan yang sesungguhnya terjadi demikian. Kemudian kita masuk di Apolinarisme. Bid'ah dalam bidang kristologi ini dipelopori dan dipromosikan oleh uskup Apollinarius dari Laodikea atau pada tahun 310-390. Apollinaris adalah pembela kuat syahadat Nicea dan menjadi teman seperjuangan Athanasius. Apollinaris bermaksud membela keahlian Kristus yang berdaya guna, terutama demi keselamatan semua manusia, melawan Arianisme. Tetapi dalam membela ajaran gereja, Apollinaris mencatat kemanusiaan Yesus. Menurutnya, Kristus tidak mempunyai roh atau jiwa rasional. Padanya ada los ilahi. Maksud utamanya ialah menentukan adanya kesatuan dalam diri Kristus sebagaimana tampak dalam rumusan. Kodrat terjelmah dari logos yang satu. Sulit baginya untuk menerima bahwa di dalam pribadi yang satu dan sama terdapat dua kodrat, yakni yang ilahi dan yang insani, yang berbeda. Baginya, satu unsur yakni keahliannya mutlak harus diunggulkan di atas unsur lainnya yang kemanusiaannya. Pilihannya jatuh pada aspek ilahi yang ada pada Yesus. Sifat ilahi itu sifatnya kekal, abadi, tidak dapat binasa, rohani dan agung mulia. Sedangkan sifat lainnya, yakni kemanusiaannya selalu bersifat rapuh, sementara dapat binasa dan sebagainya. Kemudian Eutychianisme. Bid'ah ini dikaitkan dengan nama Eutyches pada tahun 478 sampai 454, pemimpin biara di Konstantinopel. Ia dituduh hanya mengakui satu kodrat ilahi di dalam diri Kristus sesudah penjelmaannya. Pandangan Eutyches ini pastilah berseberangan dengan keyakinan monofitisme yang menyangkal bahwa Kristus juga mempunyai kodrat manusia seperti kita. Ia dikutuk dalam Sinode Konstantinopel pada tahun 448. Kan tetapi pengaruh kaisar dan simpatik Batrik Alexandria sangat besar sehingga Eutyches dan pandangannya dipulihkan kembali pada tahun berikutnya 449.